kita boleh menikmati hadirat Tuhan, karena kita percaya bahwa sesungguhnya dalam tangan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita boleh merasakan damai sejahtera. Haleluya. Kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih kebaikan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh ada hingga pada saat ini, semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan buat hari, buat waktu indah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam kondisi apapun saat ini Tuhan, biarlah kami boleh memandangnya kepadamu, biarlah kami boleh berserahnya kepadamu Tuhan. Karena sesungguhnya Engkaulah Allah kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah batu keselamatan kami, Engkau Allah yang membentengi kami selalu. Dan kami mau bersyukur buat segala kebaikan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau beribadah, kami mau berada di hadirat-Mu. Biarlah Engkau mengambil alih hati dan pikiran kami semuanya Tuhan. Biarlah kami boleh menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus yang mengambil alih Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kami dengan roh. Dan kami boleh sungguh-sungguh menikmati indahnya hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami boleh menikmati dan merasakan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian kita mengatakan satu minggu menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Sekali lagi saat
Engkau senantiasa menyelidiki kami. Kemanakah kami dapat pergi ya Bapa? Ke bawah, di bawah bumi, di dasar laut, atau di atas di langit, di situ pun Engkau ada Tuhan. Terima kasih kalau pada saat ini oleh anugerah-Mu kami dapat melakukan ibadah ini. Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman. Berfirman bagi umat-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Bapa. Nyatakan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib dan layakkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kebenaran-Mu dengan sepenuh hati kami. Yang siap menerima kebenaran bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya sapa kita semuanya. Shalom. Shalom bagi saudara-saudara yang menyaksikan siaran langsung ini. Kita percaya bahwa apapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Mengingat pesan dari Ketua Sinode bagi Gereja Bethel Indonesia agar senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, baru kita melewati Paskah, juga saudara-saudara kita mengingat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Itu membuktikan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan saat ini saya memberikan pesan kepada seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Faith Ministry, supaya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan kepada saudara-saudara yang dapat menyaksikan siaran ini, saya juga berpesan kepada saudara, tetaplah kerjakan keselamatan. Saya ajak kita untuk membaca nats firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membaca kepada kita semua. Di sini dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang teguh, berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu yang harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang melanda negara kita, bahkan di seluruh dunia ini, saudara-saudara, di mana virus corona sedang menjadi pandemi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemerintah di berbagai negara melakukan kebijakan, baik itu lockdown
bahkan di negara kita yang disebut dengan physical distancing atau yang lebih tegas lagi PSBB. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini bukan berarti bagi jemaat Tuhan libur beribadah, saudara-saudara. Hal ini bukan berarti bagi anak-anak Tuhan libur untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, tentulah virus corona ini menakutkan banyak orang, saudara. Tetapi saya juga bukan mau mengajak saudara-saudara rame-rame ke gereja, tidak, saudara. Tetapi saya mau mengajak, saya mau menasihatkan, saya mau mengingatkan, tetaplah kerjakan keselamatan. Mari kita ingat kembali bagaimana bangsa Israel terlepas dari 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi ketika bangsa itu mau keluar dari Mesir, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman, saudara, kepada Musa, dikatakan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dan mari kita lihat, saudara-saudara, bagaimana Tuhan memberikan perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir, sehingga bangsa Israel terluput dari tulah yang mengerikan, apalagi tulah yang ke-10 itu, saudara-saudara. Di dalam Keluaran 11 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi mengawali, bahwa bukan menjadi alasan bagi kita virus corona sehingga kita tidak beribadah. Sebagaimana kita beribadah di gereja dengan khusyuk menghormati hadirat Tuhan, demikian juga kita harus menghadirkan hadirat Tuhan, harus menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah rumah tangga kita. Persiapkan diri masing-masing. Jangan mondar-mandir walaupun engkau sedang menyaksikan mungkin live streaming atau engkau sedang menyaksikan siaran atau melalui Facebook, saudara-saudara. Tetapi saya ingatkan kepada kita harus juga benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang saya ingin bagikan kepada kita, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel ketika tulah itu diberlakukan, saudara-saudara. Saudara, untuk menaklukkan musuh, Tuhan tidak pernah berpesan kepada bangsa Israel, siapkan paranmu, siapkan peralatanmu. Tetapi Tuhan katakan, kamu harus beribadah, kamu harus mencari Tuhan. Coba ketika kita ingat bagaimana Yosua ketika dia diperintahkan untuk merubuhkan tembok Yeriko, tetapi untuk sampai ke Yeriko mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan itu luas, tetapi Tuhan tidak berkata, ayo kumpulkan karung bikin bendungan. Tidak, saudara. Tuhan katakan, kuduskan dirimu selama 3 hari, kau harus berpuasa semua, bahkan ternakmu harus berpuasa. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Nah, demikian tadi di dalam Keluaran pasal 23 tadi ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu,
dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, virus corona tidak ada obatnya, saudara. Justru obatnya adalah yang Tuhan berikan di dalam tubuh kita, yaitu kekebalan kita, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, virus corona itu tidak seperti kontainer bisa kita lihat, saudara. Tetapi dia virus yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi saya yakin dan percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan, engkau pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi beribadah dengan sungguh-sungguh. Tadi di dalam Filipi, saudara-saudara, dia adalah pesan yang penting dari seorang Rasul Paulus. Karena itu detik-detik terakhir atau pesan-pesan terakhir sebelum dia dipancung, saudara-saudara. Dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terkadang miris melihat anak-anak Tuhan yang memanfaatkan physical distancing ini untuk sesuatu yang boleh saya katakan kurang bermanfaat. Atau saudara-saudara mungkin memanfaatkan physical distancing ini yang waktunya beribadah untuk bekerja, saudara-saudara, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Allah. Kalau Allah turut bekerja, kalau Allah turut ambil bagian, kalau Allah turut campur tangan, saya percaya, saudara, apa yang dilakukan, dikerjakan oleh tangan kita pasti akan berhasil. Itulah Allah kita. Dia menginginkan pujian itu dari bibir mulut kita. Dia menginginkan sorak-sorai kemenangan itu dari bibir mulut kita. Dia menginginkan penyembahan-penyembahan kita, saudara-saudara. Saya melihat di dalam Keluaran ini, saudara, bagaimana hati Tuhan kepada bangsa itu ketika bangsa itu, saudara-saudara, diperlakukan tidak baik oleh bangsa Mesir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai mereka ke tanah perjanjian itu, Tuhan menyertai. Dapat kita bayangkan bagaimana selama 40 tahun bangsa Israel melewati padang gurun, tetapi Tuhan pelihara. Tidak ada apa-apa di padang gurun, saudara-saudara. Justru di padang gurun itu, saudara-saudara, sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Pada waktu siang yang terik, Tuhan berikan tiang awan. Pada waktu malam di mana cuaca sangat dingin, Tuhan berikan tiang api, sehingga bangsa itu berjalan dan tidak tersesat. Ketika bangsa itu tidak punya makanan, Tuhan mengirimkan mana dari surga. Ketika bangsa itu butuh daging, Tuhan memberikan burung puyuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin di antara saudara yang mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini, ada yang terdampak COVID-19 ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada yang dirumahkan, atau mungkin ada orang-orang wira swasta yang akhirnya tidak seperti biasanya lagi, kurang pendapatannya. Tetapi percaya, cari Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan memelihara itu. Jikalau Allah sanggup melakukan kepada bangsa Israel, Allah yang sama juga sanggup melakukannya bagi saudara dan saya. Asal kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan jauhkan
ibadah. Mungkin ada kebijakan Ibu Gembala lewat Zoom. Jangan kurangi hikmahnya. Jangan kita anggap remeh. Tetapi dengarkan pesan Tuhan. Sembah Tuhan dengan segenap hati. Saya yakin keadaan saat ini merupakan sebuah alat penampian yang sedang Tuhan izinkan terjadi, yang menguji kita semuanya. Apakah kita benar-benar umatnya yang setia? Apakah kita benar-benar umatnya yang mengandalkan Tuhan dengan segenap hatinya? Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 3, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada bangsa Israel ketika dia berseru, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis karena kerajaan Allah sudah dekat. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi merasa, aku ini kan anak Abraham, aku ini kan keturunan orang percaya. Tetapi apa kata Yohanes? Jangan kamu kira engkau dapat berkata aku ini anak Abraham sehingga. Ada kita lihat saudara apa dikatakan di situ di dalam Matius pasal 3. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayatnya yang saya akan baca dari ayatnya yang keempat sampai seterusnya nanti. Dikatakan demikian, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dikatakan selanjutnya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Lalu selanjutnya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, ayat 12 dikatakan demikian. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudara, alat penampi sudah tersedia, saudara. Jadi di tengah-tengah pandemi corona ini, mari tetap cari wajah Tuhan. Jangan buat semangatmu mencari Tuhan menjadi kendor. Gereja harus tetap bangkit. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kita harus terus bangkit. Beritakan kebenaran, nyatakan isi hati Tuhan kepada banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan nanti kita tersingkir karena iman kita iman yang kosong, saudara-saudara. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan. Jadi saudara-saudara, engkau yang setia, tetaplah setia. Engkau yang takut akan Tuhan, tetaplah takut akan Tuhan.
Karena pada akhirnya akan kelihatan manakah gandum yang berisi. Gandum yang berisi akan dibawa masuk ke dalam lumbung. Artinya gandum yang berisi adalah anak-anak Tuhan yang seperti perempuan yang bijak itu, yang senantiasa menanti-nantikan mempelai surgawi itu, yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan dengan takut dan gentar, dengan terus menaikkan pujian dan penyembahan. Dia akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus akan berkata, "Sabaslah engkau, hai anakku, engkau memperoleh bagianmu." Tetapi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan tersingkir, saudara-saudara. Mereka akan tersingkir ketika alat penampi itu. Ketika Tuhan menampi, mereka akan tersingkir untuk dibakar dalam nyala api yang tidak pernah akan padam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatan. Tetaplah kerjakan keselamatan. Jangan kita berubah, tetapi kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berpesan di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33 dikatakan demikian, saudara-saudara. Saya akan baca untuk kita. Dikatakan seperti ini: "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mau supaya kita menguatkan hati melewati berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah dan persoalan. Kita tidak boleh undur, kita tidak boleh kendor, tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Itu pesan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan kita mundur, jangan kita undur, saudara-saudara. Jangan cari jalan tol atau jalur cepat, saudara-saudara. Banyak sekali orang saudara-saudara tidak bertahan dalam berbagai pencobaan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka justru meninggalkan ibadah-ibadah yang benar dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Sebagai gembala, saudara-saudara, di dalam doa saya tetap memohon kepada Tuhan supaya Ia mencurahkan rohnya, menjamah seluruh jemaat, agar jemaat senantiasa tetap kuat, tetap beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betullah kata firman Tuhan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam. Makanya kenapa dikatakan tetap beribadah, tetap dalam kumpulan. Jangan melenceng, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus tetap. Karena ketika kita pergi atau berjalan sendiri atau menyimpang, maka singa itu akan menerkam. Tetapi ketika kita tetap di dalam hadirat Tuhan,
maka saudara, singa itu menjadi singa ompong yang tidak memiliki kuasa apa-apa, saudara-saudara. Jadi mari kita tetap kerjakan keselamatan kita. Tetap kita kerjakan keselamatan kita. Saudara, di dalam Yohanes 10 dikatakan demikian, saudara. Yohanes 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 akan saya baca untuk kita. Dikatakan demikian, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10 dikatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup, mempunyai hidup supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita masuk melalui pintu, jikalau Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, maka dikatakan di sini, saudara-saudara, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Artinya kalau kita di dalam hadirat Tuhan, kalau ibadah kita, kalau pujian penyembahan kita terus hidup di dalam Tuhan, saudara, maka keluar dan masuk, tetapi mereka tetap akan menemukan padang rumput. Artinya Tuhan pasti menyediakan segala sesuatunya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Allah kita dahsyat, saudara-saudara. Allah kita hebat. Jadi jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetaplah kita kerjakan keselamatan kita, saudara-saudara. Dunia ini hanya sementara, tetapi di dalam waktu yang sementara itu kita mengerjakan untuk suatu yang dinamakan kekekalan, saudara-saudara. Di waktu yang sementara ini, oleh karena itulah jangan sampai kita ketika Tuhan menampi kita tersingkir, saudara-saudara. Dikatakan tadi oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Israel, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jadi kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita lalai, saudara-saudara. Kita melihat dampak dari virus corona ini, saudara. Secara ekonomi dunia itu berdarah-darah, saudara. Saya membaca berita Malaysia melakukan lockdown itu, mereka kehilangan pendapatan triliunan rupiah kalau dirupiahkan, saudara-saudara, per hari kehilangan. China juga demikian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Indonesia masih tetap bertahan, masih tetap, dan kita bersyukur secara grafik sudah mulai menurun, secara khusus di kota kita, saudara-saudara. Sudah mulai banyak yang tadinya positif sudah sembuh sampai belasan orang. Kita bersyukur, kita berdoa segera berlalu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana itu berlalu? Bagaimana itu supaya lenyap, saudara-saudara? Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga harus menjadi orang-orang yang bertindak.
Saudara, mari kita lihat saudara, ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan mau dari bangsa itu, saudara-saudara? 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, harus ada orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Harus ada orang yang menyerukan, ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa kota kami, ampuni dosa para pemimpin kami, ampuni dosa kami. Dengan demikian, Tuhan dikatakan di sini memulihkan negeri mereka. Saudara-saudaraku, itu yang menjadi tindakan anak-anak Tuhan. Itu harus menjadi tindakan kita, saudara-saudara. Berdoa, mohon pengampunan. Saudara, kita melihat ketika zaman Rut, saudara-saudara, di mana pada saat itu bangsa Israel terancam dipunahkan karena dikatakan, bukan Rut, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana pada saat itu bahwa bangsa Israel sudah terancam akan dipunahkan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Zaman Esther, saudara-saudara, apa yang terjadi? Pada saat itu seorang petinggi istana pada zaman Ahasweros, saudara-saudara, seorang petingginya sudah mendapat mandat untuk membinasakan bangsa Israel. Nah, saudaraku, ada rahasia Allah yang harus kita belajar juga sebagai orang-orang percaya. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Esther mau menghadap raja, saudara-saudara, apa yang Esther mintakan kepada bangsa itu? Kepada pamannya dia berkata, katakan, beritahukanlah kepada seluruh orang-orang Israel supaya mereka berdoa dan berpuasa. Makanya sering kita dengar puasa Esther, saudara-saudara. 3 hari 3 malam mereka berdoa dan berpuasa. Memang, saudara, raja itu tidak mencabut lagi yang sudah dicap materai itu, tetapi raja memberikan dekret yang baru bahwa bangsa Israel boleh mempertahankan dirinya. Kalau kita belajar itu, saudara-saudara, karena doa. Artinya, saudara, di tengah-tengah pandemi saat ini, saudara, kalau anak-anak Tuhan bersatu, kalau jemaat Gereja Bethel Indonesia Faith Ministry bersatu dengan doa kepada Allah kita, membuat Tuhan kita lewat pujian penyembahan, lewat air mata yang tercurah, maka Tuhan kita akan tersentuh dan memulihkan keadaan kita, saudara-saudara. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Esther tidak mempunyai apa-apa, bahkan pada saat itu dia bukanlah seorang ratu, tetapi masih Ratu Wasti yang sudah terkenal kecantikannya. Tetapi justru Ratu Wasti membuat Raja Ahasweros tersinggung, sehingga
posisi Ratu Wasti diambil alih oleh Ester, saudara-saudara. Puji Tuhan, bukan karena kekuatan. Bukan karena kekuatan. Benar kata firman Tuhan bahwa Allah yang berperang menggantikan kita, saudara-saudara. Bahwa Allah yang berperang tanpa kita lihat, saudara-saudara, panah-panah api si jahat itu dibatalkan, digagalkan oleh kuasa Allah. Kembali kita, saudara-saudara, pada Kejadian Keluaran pasal 23 tadi, saudara. Kita melihat dari ayatnya yang ke-23. Keluaran 23 ayat 23 dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Saya akan baca untuk kita. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Lihat, saudara, dalam perjalanan menuju Kanaan itu banyak lagi bangsa-bangsa di sekitar Kanaan itu, saudara. Tetapi dikatakan Tuhan, oleh karena ibadah. Nah, ayat selanjutnya tadi kan, kamu harus beribadah. Janji Tuhan ini bahwa Tuhan menempatkan malaikatnya, saudara-saudara. Tuhan menempatkan malaikat. Bukan kuat gagah kita. Kalau kita membangun mesbah keluarga, kalau kita membangun pujian dan penyembahan kita, saya percaya Allah kita itu dahsyat. Allah kita itu dahsyat. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-33, di situ dikatakan, jangan andalkan Mesir, tentara Mesir dan kereta kudanya. Tentaranya dan kereta kudanya bukan, dia adalah makhluk, bukan roh. Tetapi Allah kita lah yang dahsyat, adalah roh yang menghancurkan. Ketika tulah yang ke-10 itu, saudara, ketika malaikat maut itu melewati, setiap ada tanda darah itu maka akan dilewati. Tetapi setiap rumah yang tidak ada tanda itu, saudara-saudara, maka anak sulung manusia, anak sulung ternaknya, semuanya lenyap. Maka terjadi jeritan, terjadi tangisan. Tetapi bangsa Israel berbeda, ada penandanya. Pujian penyembahan kita, ibadah kita itu menjadi penanda bagi Tuhan, sehingga engkau akan diluputkan dari malapetaka apapun, dari virus apapun, dari penyakit apapun. Kita harus terus beribadah, walaupun kita ada di rumah bersama istri dan anak-anak. Mungkin anak-anak muda, engkau sendirian, bangun terus rohmu, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus meninggikan Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Jangan kita lalai, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Saudara-saudara, memang dalam perjalanan hidup kita banyak persoalan yang kita hadapi. Ada mungkin masalah, ada mungkin pergumulan, ada mungkin persoalan-persoalan lainnya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, saudara-saudara, maka janji Tuhan itu pasti
baik dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru. Kenapa tadi saya singgung dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 itu? Karena di situ berkata, saudara, baik ayat 9 dikatakan bahwa orang yang masuk melalui pintu atau yang melalui Yesus Kristus, saudara-saudara, maka dia keluar dan masuk tetap menemukan rumput. Lalu ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka hidup dan hidupnya dalam segala kelimpahan. Itulah Allah kita. Dia akan melakukan itu, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mau, Tuhan rindu pujian, penyembahan dan pengagungan kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan dalam Filipi, kerjakanlah keselamatanmu baik ketika aku hadir walaupun waktu saya nggak hadir. Kerjakan keselamatanmu. Dalam situasi physical distancing saat ini, apakah engkau di rumahmu, engkau masih mau mengangkat tangan dan berkata, Tuhan Yesus, engkau baik. Tuhan Yesus, engkau dahsyat. Masihkah engkau menaikkan doamu, syafaatmu kepada Tuhan? Jangan hanya waktu di gereja saja. Saat ini Tuhan izinkan kita untuk duduk di rumah. Tetaplah beribadah, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kita berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam Mazmur, saudara, Mazmur 27 ayatnya 13 sampai 14 saya akan baca untuk kita. Dikatakan demikian, Mazmur 27 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 13 berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak melihat kebaikan Tuhan lagi di negeri orang mati, tetapi di negeri orang hidup kita akan melihat kebaikan Tuhan. Tetapi di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, saudara-saudara, jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetaplah berdoa. Di ayat 12 dikatakan, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Saudara-saudara, melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam hidup ini, saudara, memang kita tidak selamanya di zona yang baik, yang aman, tetapi terkadang Tuhan izinkan kita berada baik di dalam bahaya ataupun di dalam situasi apapun. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 8 itu selalu saya ingatkan saudara, bahwa jangan ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Jangan virus corona yang sedang melanda dunia ini memisahkan engkau dari Tuhan. Tetapi lewat situasi ini, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan biarkan kuasa apapun
memisahkan saudara dan saya dari Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan, kembali kita ke Filipi saudara-saudara pasal 2, dikatakan di sini saudara, saya akan baca kembali kepada kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dikatakan selanjutnya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itu yang Tuhan inginkan, saudara, kita bercahaya sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Itulah kerinduan seorang hamba Tuhan, saudara, bahwa saya yakin Rasul Paulus, kita tahu latar belakangnya. Dia meninggalkan profesinya. Sebenarnya pada saat itu dia seorang yang sangat penting, karena dia seorang alumni yang sangat disegani, saudara-saudara, baik dari segi keilmuan, saudara-saudara. Dan pada saat itu dia dipercaya untuk menghambat pengajaran-pengajaran Yesus atau pengajaran-pengajaran Injil. Akan tetapi dia tinggalkan dan dia menjadi hamba Tuhan. Dan kita melihat, saudara-saudara, apa yang menjadi kerinduannya. Semua yang dia tinggalkan itu saudara-saudara, bukan apa-apa ketika dia melihat banyak orang yang bertobat dan menjadi milik Kristus, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan lagi, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu yang harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan penuh. Saudara, dikatakan tadi di ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya. Sehingga kamu bercahaya. Saya yakin, saudara, bahwa mata Tuhan ketika menjelajah dari ujung ke ujung bumi ini, saudara-saudara, anak-anak Tuhan memancarkan cahaya, sehingga cahaya itulah yang meluputkan kita dari bencana-bencana. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bercahaya bagaikan bintang-bintang, saudara. Mari kita tunjukkan bahwa Kristus itu ada di dalam kita. Dan ketika Kristus ada di dalam kita, maka kita bagaikan pohon yang terus menghasilkan buah-buah yang baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah iman percaya kita semakin dikuatkan. Biarlah iman percaya kita semakin dikuatkan. Jangan lengah, tetapi tetaplah kerjakan keselamatan. Tetaplah kerjakan keselamatan. Boleh pemain musik maju ke depan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Kita bersyukur Tuhan memilih kita. Kita bersyukur Tuhan menempatkan kita menjadi hamba-hambanya. Oleh karena itu, biarlah kita setia sampai akhir. Haleluya. Syiralamataka. Milikku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu, senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi, saudara kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu, senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Musik terus mengalun dengan lembut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kita, engkau yang menyaksikan siaran, dunia ini hanya sementara. Alat penampi sudah tersedia. Tuhan sedang mengumpulkan gandum-gandum yang berisi dan akan menaruhnya di dalam lumbung yang berbicara bahwa Tuhan sedang menampi orang-orang percaya di muka bumi. Siapakah yang benar-benar percaya dan menghasilkan buah-buah pertobatan, maka dia akan diberikan tempat bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Tetapi yang oleh karena goncangan, yang oleh karena masalah-masalah persoalan hidup, karena ekonomi, karena jabatan dan kedudukan, meninggalkan Tuhan, sesungguhnya tempat juga sudah Tuhan sediakan, yaitu di dalam api yang menyala, yang tidak terpadamkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga mau mengingatkan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah beribadah. Ibadahmu itu bagaikan penanda doamu, pujian penyembahan, menghadirkan cahaya yang Tuhan lihat, sehingga malaikatnya ditempatkan untuk menghalau setiap bahaya dari kehidupan. Kerjakan keselamatan. Saudara-saudara, setia sampai akhir hidup. Saya tidak tahu bagaimana keadaanmu saat ini. Ketika kau melihat, menyaksikan kebenaran ini, mungkin engkau yang sedang lemah, saya berdoa supaya Tuhan menguatkan kamu. Bahkan mungkin kau yang melihat
menyaksikan siaran. Kau adalah orang yang terdampak baik secara ekonomi ataupun mungkin engkau tertular oleh penyakit ini. Saya mau berkata kepadamu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup menolong, Allah sanggup menyembuhkan. Kepada seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Faith Ministry, saya mau berpesan kepadamu, andalkan Tuhan dalam kehidupan. Semua karena Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih payah sia-sia. Oleh karena itu, jangan buang situasi physical distancing ini menjauhkan engkau daripada Tuhan. Tetapi dengarkan gembala, dengarkan arahan, carilah Tuhan, dan tetaplah beribadah. Haleluya. Ku mau setia Tuhan, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saya berdoa buat umat-Mu yang hadir saat ini. Apapun persoalan yang mereka hadapi, apapun keadaan mereka, saya percaya mereka hamba-hamba-Mu. Karena itu saya berdoa, biarlah berkat Allah tercurah atas anak-anak-Mu di tempat ini. Diberkatilah kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga. Diberkatilah kesehatan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Diberkatilah setiap anak-anak yang Tuhan percayakan bagi mereka. Diberkatilah seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Faith Ministry dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat Allah dilimpahkan atas hidup mereka. Dan bagi anak-anak-Mu yang mungkin dapat menyaksikan siaran ini, Pak, hamba berdoa apapun keadaan mereka, bila mana sedang lemah tubuh, bila mana sedang dalam pergumulan, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan, engkau dikuatkan, engkau dipulihkan, engkau dibebaskan dari segala ikatan yang mengikat engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Yang bertugas boleh maju ke depan.
tidak menginginkan engkau binasa. Apapun keadaanmu saat ini, jikalau engkau sakit, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Jikalau engkau miskin, Tuhan tidak menginginkan hal itu bagimu. Dia mau memikul. Oleh karena itu datang kepada Yesus. Tubuhnya hancur. Tubuhnya hancur. Firman Tuhan katakan dia tidak dapat dikenali lagi. Oleh karena luka di sekujur tubuhnya. Muka yang ditonjok, muka yang diludahi, tubuh yang dicambuk. Semuanya untuk menebus dosa dan pelanggaran. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan dengan roti ini mempersekutukan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, makanlah. Haleluya. Darahnya tercurah. Cawan angkat tinggi lewat kita. Darahnya tercurah. Firman Tuhan berkata, ketika hari sudah menjelang sore, lalu terjadi gelap gulita. Untuk memastikan kematian Yesus, prajurit itu menancapkan tombak di lambung. Lambung itu mengeluarkan darah dan air. Semua darahnya tercurah untuk dosa dan pelanggaran kita. Dosamu dibasuh, sehingga walaupun dosa kita merah seperti kerbisi, Tuhan ubahkan menjadi putih seperti salju. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari ingat kasih Tuhan, ingat darahnya yang tercurah, dan mari kita bersekutu dengan darah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Mari sembah Dia. Bukankah Dia layak disembah? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, darahmu tercurah bagiku. Tubuhmu hancur bagi dosaku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya segala kutuk apapun diputuskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Oleh karena itu engkau adalah orang-orang merdeka, adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Karena itu hargai pengorbanan Yesus bagimu, dan ingatlah senantiasa kasih. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba beritakan, bahkan kami telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah. Lewat persekutuan ini, iman percaya kami semakin dikuatkan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Hari ini, namun sebelumnya saya menyapa Shalom semua jemaat yang kasih Tuhan, jemaat PEM dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku yang boleh menyaksikan live streaming hari ini pada minggu pagi ini, biarlah kita diberkati Tuhan. Saya mengundang kita untuk mengangkat tangan kita berdoa untuk bangsa negara kita dan untuk saudara-saudara teman-teman kita. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan, yang meneguhkan kami Tuhan bahwa kami tidak perlu takut ketika kami datang setia kepada Tuhan, mengandalkan Yesus, tetap percaya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, maka Tuhan akan menyertai kami. Saat ini Tuhan, di mana kami boleh menghadapi masa-masa yang sukar, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang tetap menolong, menyertai kami. Bapa, hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia, bangsa kami yang kami kasihi, kami cintai. Berkati bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau berkarya di atas bangsa kami Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, bahkan aparatur negara kami, pakailah mereka Tuhan sebagai perpanjang tangan-Mu Bapa, untuk boleh mengatur bangsa kami ini dengan lebih baik lagi Bapa. Di tengah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah hikmat surgawi turun atas Presiden kami, atas setiap petinggi-petinggi yang boleh mengambil keputusan Bapa. Tuhan, di dalam segala kerendahan hati kami berdoa juga Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau curahkan Bapa bagi setiap saudara-saudara kami yang boleh mengalami sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beroleh kesembuhan, Engkau dijamah oleh kuasa Tuhan, sebab pada Tuhan adalah roh yang tidak terbatas. Kami berdoa Tuhan, saat ini Engkau mengalirlah ya Roh Kudus pada setiap saudara-saudara kami yang sakit Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang diisolasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu ya Roh Kudus, biarlah Engkau mengasihi setiap saudara-saudara kami ini Tuhan. Mungkin mereka tidak mengenal Engkau Bapa, tetapi Engkau mengenal mereka Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan untuk setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga memberkati kota di mana kami boleh tinggal ya Tuhan, kota Batang. Berkati kota kami ini Bapa, pulihkan, sembuhkan kota kami Tuhan. Berkati pemerintahan kami. Saat ini Tuhan ada banyak usaha yang boleh tutup Bapa, tapi kami rindu juga Tuhan, di tengah-tengah keadaan susah ini, setiap kami anak-anak Tuhan Kau berikan hikmat Tuhan. Jika satu pintu tertutup, maka pintu yang lain Kau boleh bukakan Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anakmu, setiap saudara-saudaraku yang boleh kehilangan pekerjaan ataupun usaha mereka Tuhan. Kami percayakan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang mencukupkan setiap makan dan minum kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap gereja-gereja yang ada di Pulau Batam, yang ada di Indonesia Tuhan, bahkan yang ada di muka bumi ini Bapa, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami tetap mencari wajah Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang Kristen Tuhan yang saat ini boleh ada Tuhan di bangsa kami ini Tuhan, boleh ada di muka bumi ini Bapa. Pakailah saat-saat ini Tuhan, di mana ada banyak waktu kami boleh
boleh tinggal di rumah beserta dengan keluarga kami untuk kami mencari wajah Tuhan, bersekutu, menyesali setiap dosa dan pelanggaran kami. Bawalah Tuhan orang-orang untuk datang bertaubat kepadamu ya Bapa. Bawalah Tuhan setiap orang yang tadinya suam-suam kuku itu lebih sungguh-sungguh kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau tetap menutup bungkus melindungi kami. Setiap pekerjaan dan usaha kami Tuhan, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap perusahaan tempat anak-anak-Mu boleh bekerja. Berkati usaha yang berdagang juga Tuhan, Engkau menolong, bahkan memberkati, mengirimkan pelanggan-pelanggan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit, segala beban kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. Allah sanggup menyembuhkan kami. Allah sanggup mengangkat beban kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin di antara saudaraku yang boleh menyaksikan ini punya pergumulan, punya beban, sakit penyakit. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengalami kesembuhan ketika Engkau membawa seluruh hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang menjadi kekuatan kami. Tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Itulah yang kami rindukan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Engkau telah dengar firman, lakukanlah itu. Tetaplah beribadah. Ibadahmu, pujian penyembahanmu menjadi penanda bagi Tuhan, menjadi cahaya bagi Tuhan. Itulah Tuhan akan menempatkan malaikat membentengi, darahnya yang kudus menutup bungkus engkau. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kehidupan hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Dia datang kembali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Buat jemaat Tuhan, selamat hari Minggu buat jemaat Faith, selamat hari Minggu buat seluruh teman-teman saudaraku yang boleh menyaksikan ibadah hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap stay at home mengingat anjuran pemerintah untuk kita tetap menjaga kebersihan, menjaga pola makan, istirahat cukup, social distancing, dan apabila meninggalkan rumah, keluar rumah, tetap pergunakan masker. Jika saudaraku diberkati dengan ibadah yang kita lakukan, ada pergumulan dan doa, silakan menghubungi nomor WA yang ada di layar. Sekali lagi selamat hari Minggu,
Tetap kuat semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.